Kau bayangkan ini, yang ada dalam kondisi ini adalah orang tuamu, seandainya. Aku kemarin gitu membayangkannya. Bapakku ini yang kubayangkan ini. Dalam kondisi kayak gini lah bapakku ketakutannya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana berdoa. Berdoa dia kan? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya untuk dikawal dia. Karena dia ketakutan. Maka mulailah ia merasa sedih. Ini dia itu, sedih dia itu. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar ini kata lain jamak dari ketakutan. Lalu katanya kepada mereka, apa kata dia ini? Ini kata Yesus ini toh. Bayangkan itu, ini bapakmu itu, orang tuamu. Ini liruku bayangkan, bapakku dengan kondisi seperti ini. Ketika bapakku dalam kondisi seperti ini, tapi setelah dia meninggal malah tertawa aku, senang kali aku, padahal bapakku sebegini menderitanya. Apa kata Yesus? Hatiku sangat sedih, kata dia. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia berbaju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya ini doa dia kepada bapaknya. Ya, ya bapakku. Nanti ku kenalkan nama itu siapa bapakku. Matius 11 nomor 25. Ini doa dia itu. Ya bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga satu malam pun dengan aku? Nah ini, kita baca nomor 31-nya, 41-nya ya. Yesus nyuruh murid-muridnya itu berdoa. Ini, kalau dia Tuhan, kenapa nggak dibilang dia? Kenapa kok nggak berdoa sama aku? Tapi apa kata Yesus? Tadi 40 kan itu. Ini, panjangnya ini itu. Ntar ya, ini 40 tadi kan, sekarang kita ke 1. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus memerintahkan murid-muridnya berdoa. Kalau Yesus Tuhan, ngapain lagi murid-murid berdoa? Orang Tuhan ada di depan matanya. Logikanya itu. Ngapain lagi murid-murid disuruhnya berdoa kalau memang Yesus Tuhan? Pintar Tuhannya sudah ada di depan dia kok. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu pergilah untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya doa lagi nih Pak. Itu kedua kali nih. Ya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kemudian aku meminumnya, jadilah kehendakmu, kata dia. Nih nomor 43-nya. Dan ketika kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang menemui murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang ku tanya, di sini dikatakan Tuhan yang diserahkan kepada orang-orang berdosa atau manusia yang diserahkan kepada orang-orang berdosa? Di sini dikatakan tadi, anak manusia atau Tuhan yang diserahkan? Coba itu. Di sini tadi dikatakan anak manusia atau Tuhan yang diserahkan? Hah? Pergi dia. Sayang kali teman-teman. Sayang sekali. Terguncang dia. Terguncang itu. Kita doakan aja teman-teman. Kita doakan saja teman-teman. Aku gak sempat follow dia tadi ya. Lupa aku tadi follow dia. Kita doakan saja teman-teman. Ayat selanjutnya tadi mau kubukakan ini teman-teman ya. Ini mau saya bukakan tadi yang keduanya. Selanjutnya ini. Ini nyampe nanti kepada penyelamatan Yesus ini. Nih. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Pada waktu itu semua murid-murid lari meninggalkan dia.
Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya berpakaian halus. Mereka hampir menangkap dia juga. Ya, mana kok gini nih terbangnya? Hampir menangkap dia juga dengan memegang kain itu. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lari di Taman Getsemani, ada seorang pemuda yang kabur dengan telanjang. Markus 14 nomor 50-52. Nih, sekarang teman-teman kita lihat ya, siapa sosok dalam Bible yang terbiasa menggunakan kain lenan? Nih. Kalau nggak salah dalam kitab Yohanes ini. Benar kan? Kitab Yohanes nih. Yohanes 13, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat padanya. Yesuslah satu-satunya sosok yang diceritakan di dalam Bible terbiasa dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Jadi berdasarkan Markus 14 nomor 50 sampai 52 tadi, siapa pemuda yang lari dengan telanjang? Siapa? Jawab teman-teman Oten. Siapa sosok pemuda yang lari? Kalau teman-teman tahu kain lenan itu seperti pakaian ihram, Bang. Tanpa jahitan. Di mana pakaian itu khusus dimiliki oleh rabi-rabi Yahudi. Para para pendeta-pendeta Yahudi. Di mana ketika itu mereka berdoa, ya, itu ditutupi badannya, Bang. Kalau kita sekarang mengatakan imamah, badannya ini semua ditutupinya gini. Lalu dia berdoa. Dan tradisi itu masih ada di golongan orang Yahudi. Makanya berkali-kali saya katakan buat teman-teman Kristen, ya, dengarkan informasi yang kami sampaikan, terkhusus kami para apologet Islam. Kedengarkanlah dengan telinga yang jauh dari kebencian. Pandanglah dengan pandangan yang jauh dari kebencian. Resapi ke dalam hatimu, ya, dengan hati yang jauh dari kebencian. Yang kami bacakan ini Bibelmu. Makanya aku bilang berkali-kali, kalian itu nggak pernah berdebat dengan orang lain. Kalian gak pernah berdebat dengan siapapun. Kalian gak pernah berdebat dengan apapun. Kalian hanya berdebat melawan Bible dan isi Bible kalian sendiri. Sama-samalah kita doakan teman-teman. Ya, semoga itu tadi itu mendapat hidayah dari Allah. Kami tidak berupaya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Bibelmu. Enggak. Kami nggak pernah berupaya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam imanmu. Enggak. Hanya kami ketika bertanya tentang imanmu, alasannya kami tanya kenapa, why. Begitu, Bang. Dia sudah follow Bang Faruk. Udah tadi ya? Lupa aku namanya siapa tadi ya. Oke. Iya, Henny Panjaitan tadi ya. Biar ku pantau dia ya. Dari sini ku tengok dia ya. Teman-teman, bentar ya, aku cari dia ya. Henny Panjaitan tadi dia namanya. Henny. Bentar teman-teman ya. Henny Panjaitan. Oh ya, ini dia.
Ya, nanti ku follow dia. Naik murah. Naik murah, Dinda Mora naik. Aduh, naiklah. Amin, ya mudah-mudahan dia jadi mu'alaf ya. Tap-tap layarnya teman-teman ya. Tap-tap layarnya teman-teman. Ada All Papuk. Naik omon-omon. Jangan nampakkan kali protestanmu, naiklah. Naiklah. Nggak perlu tapping di atas, di bawah kalian, naik ke atas. Old Papuk, selamat bergabung. Old Papuk. Old. Bang, kepencet. Papa Zain. Iya, terguncang itu. Doakan ya teman-teman ya, nanti ku DM dia. Kalau bisa tukaran nomor WA kami, nggak apa-apa. Ku beri dia bimbingan-bimbingan melalui WA lagi, nggak apa-apa. Ya kan? Kita nggak ajak dia ke dalam Islam, enggak. Omon, selamat bergabung Omon. Selamat bergabung Omon. Dinda Omon. Selamat bergabung Omon. Dinda Omon. Selamat bergabung. Ya, Dinda Omon. Omon. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda. Omon. Ya. Kebetulan saya memang di lingkungan yang beragam dan hati saya juga di beragam juga. Kalau saya senang sebenarnya kalau pembahasan begini, cuman saya juga kurang pengetahuan saya untuk membahas-bahas seperti ini. Karena kenapa? Ini acara yang seperti ini buat perang yang saya tahu. Saya tanggapin ya. Acara seperti ini membuat keributan. Ya, jika apa yang saya sampaikan sebuah fitnahan belaka, mungkin ribut. Mungkin ribut. Gitu loh. Tapi apa yang saya sampaikan kan yang tertulis di dalam Bible kalian. Dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap ayat-ayat Bible yang saya kutip. Karena ini diskusi lintas, diskusi singkat. Kalau ketemu langsung saya siap. Kita baca satu perikop atau kita baca satu kitab, kita siap. Gitu loh. Nggak ada yang fitnah. Saya nggak bilang kalian Kristen itu nyembah kepada kayu, enggak. Saya nggak bilang kalian nyembah kepada batu, enggak. Saya nggak bilang kalian nyembah pada pohon, enggak. Tapi apa yang kami katakan, kalian menyembah pada Yesus, betul enggak? Ya, benar enggak? Yang saya maksud itu, ya imanilah imanmu. Ngapain kau urusi iman orang lain? Dinda, ini namanya dunia kristologi. Disiplin ilmunya ini disebut dengan disiplin ilmu kristologi. Perbandingan ketuhanan antara Islam dengan Kristen. Bertukar informasi, diskusi namanya ini. Bukan hanya di sini ini terjadi, di universitas pun banyak ini terjadi. Bahkan ya di STT, Sekolah Teologi Kristen, ada mata pelajaran Islamologi. Ini edukasi. Harusnya kalian bersyukur. Kalian bacakan Bible kalian untuk kalian dengan cara yang sederhana dan mudah dipahaminya. Kecuali aku memaki-maki, ku maki-maki sesembahanmu, ku injak-injak Biblemu, gitu loh. Ku fitnah kau, ku bilang kau menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon. Aku salah, gitu loh. Tapi apa yang ku narasikan dan apa yang ku diskusikan selaras dengan imanmu dan tertulis dalam Biblemu. Kenapa kalian marah? Pernah diskusi sama Edis enggak? Edis gak berani menghadapi aku, Dinda. Gak berani. Aku sudah berapa kali datang ke tempat dia, gak berani. Sama aku sendiri, dia sudah pernah mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan bagi dia. Dan sama aku dia sudah pernah mengakui juga. Makna Tuhan dia, makna dia mengaku Yesus Tuhan, dia patuh kepada Yesus karena diperintahkan oleh Bapa.
Makanya dia bilang Yesus itu Tuhan, tapi bukan Tuhan langit dan bumi. Dan si Edis pun pernah mengakui ke aku, karena tidak ada hukum melarang menikahi ibu kandung, maka boleh-boleh saja orang di luar Islam itu menganggap boleh si Edis mengawini mama kandungnya. Gitu loh. Udah pernah aku berdiskusi sama dia. Kami para apologi Islam memberikan narasi itu tidak ada kebencian, tidak. Kami panggil Yesus, Yesus. Coba teman-teman Kristen manggil Nabi kami, Mamat, Mamat, cobalah. Saya panggil Yesus, Yesus, saya bilang. Cuman saya nggak sertakan kata Tuhan, karena Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan gelar Tuhan di depannya. Nggak pernah. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, nggak pernah disebut oleh Allah namanya dalam Al-Quran. Tapi dipanggil dengan ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah. Kenapa teman-teman Kristen itu memanggil dia Mamat, Mamat, Mamat? Itu penghinaan, tapi tidak menghina. Kenapa Edis kabur ke AS katanya? Ini. Apa? Kenapa Edis kabur ke AS? Iya, di Indonesia ini dirasakan oleh pihak Muslim itu memang seperti itu. Mereka Muslim itu yang punya hak di Indonesia kebanyakan, karena kalau Kristen membahas Muslim pasti ada sanksinya. Kalau Muslim membahas Kristen, ya sah-sah aja. Begitu. Nah, makanya itu fitnahan itu, Dinda Omon, dengar Dinda Omon. Hargailah presiden kita, hargailah setiap pejabat yang ada di Indonesia. Waktu dan pemikiran mereka sudah didedikasikannya untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, untuk kebahagiaan dan juga kesejahteraan kita bersama. Mudah kalilah kalian menghina pemimpin kita dengan kalian katakan pemimpin di negeri ini tidak adil. Kapan kalian diusir di waktu kalian ibadah di gereja selain di rumah? Kapan kalian dibantai? Kapan kalian dihina? Pernahkah umat muslim dengar dulu? Pernahkah umat muslim ketika bertemu sama kalian diludahi kalian, diikat kalian, ditelanjangi kalian? Pernah? Nggak pernah. Kenapa Edis lari ke luar negeri? Dia fitnah kami umat Islam. Dia bilang kami menuhankan Nabi Muhammad SAW. Sementara iman kami itu sudah dilegitimasi dan validasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Tuhan kami Allah, Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Dia tahu apa yang dia katakannya ini fitnahan, makanya dia kabur. Kembali ke narasiku di awal tadi, kami nggak pernah bilang kalian nyembah babi. Maaf, ku bilang nggak pernah. Kami nggak pernah bilang kalian nyembah pohon, nyembah batu, nggak pernah. Kalau aku katakan kau tuh nyembah kayu, nyembah pohon, nyembah batu, masuk penjara nggak aku? Masuk penjara. Karena hukum Indonesia menyatakan kalian itu nyembahnya Yesus, bukan pohon atau babi. Tapi aku menarasikan kalian nyembah kayu, nyembah pohon. Salah aku. Gitu juga Edis, dia tahu itu salah. Di fitnahnya umat Islam dikatakannya menuhankan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah melanggar undang-undang. Gitu loh, dengan menghina iman orang lain. Tahu dia kabur dia. Gitu loh. Dan dia tahu apa-apa yang dilakukannya, tujuan dari dia itu adalah memuaskan hati dari para pembenci Islam. Dia tahu orang-orang yang mendukung Edis adalah orang-orang di dalam hatinya memiliki kebencian. Senang dia dihina. Contoh begini nih, ku fitnah lah si Omon. Ku bilang sama Omon, bapakmu itu si Parulian, ku bilang. Kan marah kau. Kau yang kena bapak, gitu loh. Tapi orang mengatakan bapakmu si Parulian, sementara bapakmu namanya si Tonggam misalkan. Begitu juga yang terjadi. Ketika kami berdiskusi kepada teman-teman Kristen, kami ajak kalian kembali pada Bible kalian. Kami bacakan apa sih Bible kalian. Tapi kalau begitu Edis dan yang lainnya, apa yang dikatakannya? Fitnahan. Dia bilang nyembah batu. Coba, kapan pula umat Islam menyembah batu? Tidak ada di dalam Al-Quran, kami di dalam hadis, kami disuruh menyembah batu. Oh, kalian mencium batu, oke. Jika dengan mencium kalian katakan menyembah, berarti kalian menyembah orang tua kalian. Karena kalian pun mencium orang tua kalian. Kalian nyembah anak kalian. Karena kalian pun mencium anak kalian.
Bahkan kalian menyembah istri dan suami kalian karena kalian pun mencium istri dan anak-anak kalian. Begitu. Makanya aku bilang, yang dibutuhkan teman-teman Kristen itu bukan rumah apologet. Siapapun teman Kristen yang muncul ke atas bumi ini, di Indonesia ini, ya kalau dia memang mau menghadirkan perbaikan terhadap iman Kristen, aku lebih baik memberikan dia masukan. Buat rumah Bible, rumah pendalaman Bible. Ku dukung. Aku punya uang, ikut aku menyumbang. Dirikan rumah pembangunan pendalaman Bible. Ngapain rumah apologet? Semakin kalian berapologet, ya, semakin kalian tunjukkan kepada orang-orang kalian sedang membantah Bible kalian. Edis dan yang lainnya itu nggak pernah berdebat sama Islam. Edis yang lainnya itu nggak pernah berdebat dan juga konflik dengan Islam. Tapi Edis dan yang lainnya sedang berdebat dengan Bible-nya sendiri. Karena yang mengatakan Yesus bukan Tuhan bukan kami, tapi Bible itu sendiri. Yang mengatakan Yesus manusia bukan kami, tapi Bible kalian sendiri. Yang mengatakan Yesus itu utusan bukan kami, tapi Bible itu sendiri. Yang mengatakan Yesus tidak berkuasa atas apapun bukan kami, tapi Bible itu sendiri. Yang mengatakan Yesus manusia biasa yang merupakan utusan bukan kami, tapi Bible itu sendiri. Dan itulah yang dibantah oleh teman-teman apologet Islam. Sekarang tanya teman-teman, dibantah oleh teman apologet Kristen. Sekarang ketika apologet Kristen membantah itu, dia sedang berdiskusi dan berdebat sama siapa? Sama kami atau sama Bible? Sama Bible. Sementara mereka menarasikan sesuatu yang nggak ada di Quran kami. Makanya dia lari ke luar negeri. Tak pernah kami menghina. Yesus itu begini. Maaf ya dengan perkataan. Yesus itu, maaf. Saya katakan, Yesus mau kondo. Pernah? Nggak pernah. Tapi lisan dari teman-teman Kristen ini, Nabi kami dikatain ya enggak. Nggak pernah kami begitu. Gitu loh. Pernah rupanya lisan aku mengatakan ini maaf lagi nih. Kristen hama, pernah? Nggak pernah. Tapi teman-teman Kristen tengok kalau taping nampak kali kebenciannya. Islam hama katanya. Iya, banyak hama di sini. Makanya aku bilang sama kalian Kristen, daripada kalian nonton apologet, nonton debat-debatnya apologet Kristen, mending ambil Bible kalian. Baca Bible kalian dari Kejadian sampai Wahyu, baca. Jangan mau kalian dimanfaatkan dengan didoktrin kebencian dalam hati kalian terhadap umat Islam. Jangan terjadi nanti keributan di atas bumi ini. Contoh, Edis mengatakan nama kalian, mendoktrin nama kalian. Umat Islam itu menuhankan Muhammad, kata dia. Dia di luar negeri sana. Datang si Omon atau orang Indonesia yang Kristen. Dibilangkannya sama orang di muka umum. Islam itu menuhankan Muhammad katanya. Ribut. Pasti marah. Dipukulin dia nanti. Dipukuli, dia ngadu ke keluarganya. Keluarganya nggak terima. Dia ajak Kristen lainnya perang. Siapa sumbernya? Si Edis. Dan yang mengatakan ini nggak ada akalnya. Dikatakannya sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Itu kalau ada orang Kristen atau agama pun muncul di atas Indonesia ini, berteriak dia dikatakan Islam menuhankan Muhammad, selesai itu. Langsung otomatis masuk penjara itu sama negara itu. Sama dengan aku, kalau aku mengatakan Kristen menyembah batu, aku bilang, masuk penjara aku. Karena nggak selaras dengan konstitusi yang didaftarkan oleh ajaran Kristen ke negara ini, nggak sesuai. Itu nggak sesuai, nggak ada. Pemerintah itu sepengetahuan dari pemerintah, kalian nyembahnya pada Yesus, bukan pada batu. Perang kita di sini, si Edis ketawa banyak uangnya di Amerika. Makanya berpikir jangan-jangan dia ini ditunggangi oleh orang luar untuk menghadirkan keributan di negeri ini. Cair dia. Kalian tonton dia, silahkan. Kalau masalah debat nantang dia, aku udah berapa kali debat lawan dia. Dan aku sudah menantang dia berkali-kali. Gitu loh. Silakan, Dinda, Omon.
Silakan Ika Isti, Kelahiran- haus juga aku. Kelahiran tahun berapa sih, host? Hah? Panggil-panggil Dinda. Gimana? Kelahiran tahun berapa? Panggil Dinda. Masalahnya kau kan nggak on cam. Mana tahu Oh. aku fisikmu kayak mana, ya Allah. Oh, Aku udah cukup tua. Aku udah di pertengahan umurku gitu loh. Gak lah mungkin ku panggil opung, ku panggil abang, ku panggil apa. Sementara temanku ngobrol ini cuma foto saja. Kalau nampak mukanya jebret, ku tengoklah tuanya, ubannya, oke lah. Ku panggilnya opung. Kalau ku tengok masih muda, ku panggilnya Dinda. Gitu loh. Kecuali aku masih anak SMA, kurang ajar aku manggil orang Dinda. Aku Assalamualaikum bukan warahmatullahi wabarakatuh. anak SMA lagi. Udah matang usiaku gitu loh. Kalau untuk aku tentukan aku manggil kamu itu Dinda, Abang, Opung atau Namboru, Abang Boru, ya on cam lah biar ku tengok wajahnya. Kalau ku tengok udah tua ya berarti Opung. Pertengahan tua nanti Abang Boru kok ayah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Omon, warahmatullahi kamu itu protes dipanggil Dinda sama Bang Paru. Sampai kamu tanya berapa sih usiamu, berapa sih umurmu? Kamu protes. Kamu menolak. Begitu juga dengan Yesus. Yesus pun protes, dia dipanggil Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Dirimu dipanggil Dinda, kau nggak terima. Tapi Yesus juga tidak terima dipanggil Tuhan, tapi kau tuhankan. Kayak mananya ini? Gak omonganmu, konsisten kau sama Yesus. omonganmu ketara kali kau pernah kutolak cintamu. Ah, Oi, kan mulai kan memfitnah. Mulai memfitnah. Coba tunjukkan kayak mana muka kau sampai kau nolak cintaku. Coba tunjukkan muka gua tuh. Nah inilah ajaran noten ini. Nah ini ketemu kapan, DM-an kapan, WA kapan, kau fitnahku. Begitulah kau fitnah Yesus. Yesus pun kau fitnah. Kau bilang dia Tuhan, padahal Yesus tidak pernah bilang dia Tuhan. Nah inilah omong. Ajaran Noisan, ajaran kasih yang selalu kalian bangga-banggakan kau praktekkan sendiri. Nah ini, sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajari kau untuk memfitnah orang? Di mana? Tap-tap layar dulu itu, teman-teman. Tap-tap layar, love orange-nya teman-teman. Tolong teman-teman. Mana Omon? Di mana Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana? Mana datanya Omon? 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 saya nggak mau mengusik kepercayaanmu sebenarnya. Yang saya apa tadi Saya cuma nanya di mana datanya Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Mana datanya? Omon. Omon. Nah, kan? Kamu tadi muncul kau memfitnah, kau bilang inilah orang yang menolak aku tolak cintanya, Beginilah. makanya di mana Beginilah datanya orang-orang Yesus mengajarin kau untuk beriman memfitnah? Di mana berbicara, ya. datanya? Di mana beginilah datanya? orang-orang beriman itu Di berbicara. mana datanya Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Beginilah Di mana? mulutmu Di yang mana beriman datanya itu. Omon? Gak usah beginilah buka beginilah kerudungmu saya tanya. kalau- Di mana datanya Mengucap Yesus kau. mengajarin kau untuk memfitnah orang? Di mana datanya? Buka hijabmu itu. Kalau nggak Kok begitu, buka tidak hijab? kau bertanggung Di jawabkan itu. mana datanya Yesus mengajarin kau untuk memfitnah orang? Itu saya tanya. Kau Mana ngajak datanya? ribut aja kau. Kok ngajak? Kau tadi bilang kan? Kau tadi bilang kalau aku ini Pakai karena hijab kenapa tapi begini pernah ada gara-gara kau. cintaku kau tolak kan kau bilang gitu. Makanya saya tanya di mana tertulis? Kau pakai hijab Di mana berbeda, tertulis kau. dalam Bible? Yesus mengajari kau untuk fitnah saya. Di mana datanya? Di mana? Saya tanya data. Kau suruh buka hijab. Kau tadi bilang kan inilah gara-gara cintamu kutolak kan kau bilang kayak gitu. Nah itu kan fitnah. Nah di mana datanya? Yesus mengajarin kamu fitnah saya. Di mana datanya? Jadi kamu itu berhijab itu sebenarnya harus menunjukkan. Saya tanya data. Saya nggak butuh curhatan. Saya tanya Kita data. kalau Di malam mana kita datanya? debat Sekarang jelek Di mana datanya? gabung. Di mana datanya Omar? Saya nggak nanya itu. Saya nggak butuh curhatan kamu. Fauci noise moderator.
Di mana datanya, Omon? Oh, moderator. Di mana datanya, Omon? Di mana datanya? Tadi kamu kan protes kan? Protes. Emang berapa rupanya umurmu? Kau tanya ke Bang Paru. Gara-gara Bang Paru manggil kau Dinda. Kau dipanggil Dinda, kau nggak terima. Protes kau. Begitu juga dengan Yesus. Yesus juga nggak terima dikatakan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Hah? Kau semena-mena terhadap orang lain. Kau semena-mena terhadap Tuhanmu. Sementara orang semena-mena sama kau ngamuk. Kau kejang-kejang. Hah? Saya bilang kayak gitu, lalu kau bilang, inilah karena cintanya ku tolak, jadi begini. Kau bilang begitu. Sejak kapan aku DM sama kau? WA sama kau? Ya, Hah? ngetes iman Kamu aja. fitnah saya. Di mana datanya Baik imanmu aja, mengajarkan seperti kamu apa? untuk fitnah saya? Di mana Kamu datanya? beriman. Saya nggak nanya beriman, yang saya tanya di mana datanya. Yesus mengajarkan untuk memfitnah, itu yang saya tanya. Ketawa. Berbeda. Mana datanya? Oh, ketawa. Saya tanya data, di mana datanya? Yesus mengajari kau untuk memfitnah orang, di mana datanya? Nih. Di mana datanya? Memang lebih ganas yang mualaf-mualaf dia Saya daripada. tanya data, saya nggak nanya ganas-ganas, saya tanya data. Di mana datanya? Mau ganas kek, mau pakai hijab kek, nggak urus itu. Data yang saya minta, datanya di mana? Mana datanya? Oma. Saya nggak nanya oma. Yang saya tanya data. Mana datanya? Kalaupun ada yang longor di sini, jangan. Saya imanmu nanya goyah. data, saya nggak nanya Semuanya, nomor, saya tanya data. Di Hei, mana para datanya? tikus-tikus. Yesus mengajari kau untuk memfitnah orang. Di mana datanya? Mana datanya? Penakut Di kamu mana Mon, datanya? katanya. Weh, saya nanya data, Omon. Di mana Diam dulu kau, datanya? aku baca taping ini. Ribut Gak kali usah kau baca muncungmu. typing longor. Yang saya tanya data. Oke, pulang kau baca typing. Bodoh kali Di kau. mana Ya datanya? suka aku lah, anakmu rupanya aku. Oh, kan? Gak sakit deh. Suka aku lah Numpang anak rumah aja rupanya. aku sini. Ah, Ribut kali muncungmu. suka aku lah anak rupanya aku. Kau Memang pakai hijab sakit tapi gue ya. daripada kau. Lebih baik saya perbadah daripada kau tukang fitnah. Hah? Daripada kau tukang fitnah laki-laki, mulut lemes, tukang fitnah. Inilah ajaran kasih. Ajaran kasih kau laki-laki, mulut lemes, tukang fitnah. Kalau mulut saya lemes, wajar saya perempuan, mulut saya 2. Kau mulut kau berapa? 2 mulut kau. Longor. Diminta data malah curhat kau di sini. Tangkap katanya. Para hama sudah Sakit bubar. memang. Sudah kepanasan para hama. Nah kan, para baru tadi dibilang kata Bang Paru tadi kan dimulai kan, kau nggak terima diskusi Oke, lintas Haji agama. pamit. Saya mau ke kamar mandi. Iya, pergilah kau kamar mandi, ngocok kau ke sana. Karena si Gondrong nggak bisa ngocok, kau aja yang ngocok ya, turun kau monyet. Nah, pergilah kau kamar mandi sana, ngocok kau. Si Gondrong nggak bisa dia ngocok. Baduap. Giliran ini dia nggak terima tapi memfitnah orang. Baluap kau. Oke. Tengok piti Omot, kenapa piti dia? Udah pungup pantes ngup. Gropion, selamat Gropion, selamat pagi, siang. Gropion. Dia nggak terima dipanggil Dinda, ya kan? Giliran itu diprotes dia kan? Longor. Jamal, selamat siang. Jamal. Apa ini kata-kata ini? Tahanlah si kata-kata itu, Hasan Nasruddin. Tahanlah si kata-kata itu. Terkadang kita kalau ngomong itu terbawa suasana, terbawa emosi. Hasan Nasruddin juga karena Anda bertyping aja. Kalau Anda naik sama seperti kami, mungkin Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya.
Kadang kita kalau udah mau oten kayak gitu terbawa emosi, terbawa sesuatu. Itu dia. Lagian dia tuh oten, dia di luar. Kan ajaran kasihnya bila pipi kananmu ditampar maka bila pipi kiri, bila pipi kirimu ditampar maka bila pipi kanan. Sementara saya tidak nampar, dia di luar fitnah saya. Dia luar fitnah saya loh. Itu masih bagus loh, kata-kata ngocok saya bilang itu masih bagus. Coba kalau saya bilang bian atau saya bilang bab itu lebih kasar. Coba. Saya difitnah sama dia. Dia bilang inilah gara-gara cintanya saya tolak. Kapan saya berhubungan sama opung-opung? Kapan? Apalagi oten, nggak sunat. Hah, kapan? Lebih baik aku janda sampai mati daripada mau opung-opung oten. Nah itu. Dia fitnah saya. Kayak nggak laku aja aku ini. Saudara imanku banyak, masih duda banyak, berondong banyak, lelaki orang banyak. Tinggal gue pilih aja. Ngapain dia ngomong baik-baik sama oten? Apalagi dia mau fitnah saya. Kalau Tuhannya difitnah terserah dia lah. Greget kita ya kan. Dah naikkan yang lain King. Nah ini lagi. Ih tengok itu kata si Wulandari, benar itu. Masa iya Bunda Esti bawa sama boneka? Boneka apa? Boneka kacung. Parah kok ya Bulan. Parah kok Bulan. Typing kok masa. Astagfirullahaladzim. Masa boneka kacung. Astagfirullah. Oke, pemberkatan yang gak ada, kalau gak ada oten pemberkatan lah, pemberkatan yuk. Gak ada oten. Ya, astagfirullah. Nah, pemberkatan kalau gak ada oten. Kalau gak fitnah gak oten Bun. Betul juga sih Eva. Iya bener, orang awam. Udah opung jadi berondong. Udah opung jadi berondong. Kalau berarti berondong tua ya. Berondong tua, kelalapan cari maksa. Berarti dia itu gak laku-laku. Nah itu dia. Iya berserah oten. Nenek. Gak ada yang minta naik kan. Inilah kalian ya, giliran kita ngomong kalian banyak minta naik. Giliran kita udah selesai berdiskusi gak ada oten, gak ada kalian yang minta naik. Memang parah kalian, betul parah. Udah pakai nyanyi pula. Pula typing kayak gitu. Benar. Yes. Coba, nah ini yang lainnya gak ada. Kalau dia, aku sebenarnya paling anti ngomong BUJA ya, bujang lah gitu ya Mbak Novera, paling anti karena itu bahasa Bataknya itu kelamin. Aku lebih kayak berondong atau masih perjaka itu. Makanya kalau ada kata typing kayak gitu malas aku bacanya karena itu menyebutkan kelaminku sendiri, padahal itu artinya belum nikah kan. Kalau di Jawa kan sebenarnya bahasa Indonesianya itu dia yang belum nikah. Ya kan, kayak ini mengaku bujangan kepada setiap wanita ya kan. Bahkan ada lagunya. Ayo kita, apa yang mau digas gak ada hotel. Request lagu dulu tok, bisakah judul lagu? Hujan. Jangan kasih kendor si abang di jalan. Ito, kau nginap di mana Ito? Nginap di mana? Nginap di mana? Ini akibat kau banyak duit kan? Akibat kau banyak duit, kau pun tungkian. Makanya kau kalau banyak duit bagi-bagi sini. Kau nginap di mana? Di mana kau nginap? Di tempat dia hujan sama kayak aku hujan. Di tempat Sinora hujan Bang Faro. Juga hujan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengok tuh si Dendi Naik kok Dendi. mau
kondo katanya. Memang astaga, astagfirullah Dendi. Ulus dada lah aku nih. Mau hakim. Enggak kan? Kasihan itu Nora dibilang tungkian katanya. Enggak kok, enggak lah Pak Rijal. Cuman iseng-isengan dok. Itu kok nginap di mana? Walah, payahnya lebih. Dengar dia Bang Paro, di tempat dia hujan. Tempat dia hujan, jadi nggak dengar orang ngomong. Oh, aku besok Di bandara kayaknya dia, itu di bandara Iya. di terminal. Di terminal Terminal. dia tuh. besok aku dikasih tumpangan. Besok aku numpang sama Alhamdulillah. netizen. Ada netizen yang bersedia ngantarkan aku besok ke bandara. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan, pengiritan kan. Baca WA Bang Paru. Kata dia. Ini lama-lama kita jadi kayak bahasa mengliterasikan bahasa tubuh kayaknya ya. Aku udah aku beli semalam celanaku sama baju baruku itu. Bang Muhammad, thank you. Masya Allah Bang Muhammad. Muhammad Erwan ya. Teruskan Bang, teruskan Bang Muhammad. Biar bisa sampai bayar wifi. Teruskan Bang, teruskan. Kan kata Oten aku cari koin. Nah ini aku lagi cari koin biar bisa bayar wifi. Teruskan weh. Pemberkatan ini. Pemberkatan ini. Ayo, siapa yang lagi mau diberkati? Si Elis kita naik dulu sih. Naiklah Nathan, ayo bahas poligami Nathan yuk. Ayo Nathan poligami. Ayo Nathan bahas poligami yuk. Kenapa pingsan? Mahal bajunya. Mahal. Makanya dia beli baju mahal kali gitu. Kenapa King? Makanya kalau beli baju gak usah tengok harga, langsung ambil aja. Gak tahu dia harganya, walah. Kau pula gak kau kasih tahu, kau pula Bang Paru, kau kalau beli baju biar gak pingsan, kau tengok harganya, ada itu di dalam. Gak tahu aku, namanya gak tahu aku. Kau jangan bikin malu, ada itu harganya di dalam baju itu. Itu ini Nathan bisu ya. Nathan ini ya, yang apa namanya, yang nggak bisa lihat. Jangan kayak gitulah Nathan. Kayak mana sih kamu kalau Bukan kamu kayaknya, bukan. nggak bisa lihat? Di apanya itu, di atasnya itu kan ada brosur tertulis 163.000. Kau pikir 163.000 lah semua, ku ambilkan. Rupanya sampai kasir hampir 300.000. Kau ngambilnya banyak ya iyalah. Satu Pak. Satu. Oh, alah. Rupanya harganya beda-beda. Di label 180. Nah, pas di kasir 300 gitu Kak Esti. Iya, padahal di atasnya itu kan ada itu tulisannya harga 163.000 gitu loh. Rupanya tulisannya itu harga mulai 163.000. Makanya kau perhatikan lah orang kalau untuk memancing pembeli kayak gitu. Ya maunya jangan kalian salahkan aku. Kalian tahu Ya, aja kekurangannya harusnya. Astagfirullahaladzim. Jadi siapa disalah? Jadi yang disalahkan siapa Bang Paru? Kau yang King salah. disalahkan. Gak ada yang harus disalahkan. Gitu loh. Gak ada yang bisa disalahkan. Seharusnya kan saudara kalian kan dalam kesulitan ini karena dia nggak teliti. Harusnya jangan disalahkan gitu loh, tapi ditambahkan. Udahlah Bang Farouk, udah namanya kan kau nggak teliti kan karena buru-buru. Ya udah kekurangannya biar ku tambahin lah Bang Farouk gitu. Seseorang yang baru dapat masalah terus dia disalahkan, mentalnya nanti kuat, kena mentalnya. Saling jagalah kita mental sama orang lain, satu sama lain. Tengoklah si itu Nora ini. Udah hancur mentalnya nih, makanya kayak gitu bentuk mukanya. Begitu. Ada Magadir nih, naikkan si Magadir nih. Edward Alex, selamat bergabung. Edward Alex,
Edward, Ito, nanti di hari Minggunya kita maunya ke Bogor itu. Aku pengen tahu mana Bogor. Bogor. Mau ke Bogor. Ayo lah. Mau ngapain tuh ke Bogor? Ke puncak Bogor itu, mau merasakan juga puncak Bogor. Puncak mana di Bogor? Puncak mana di Bogor? Iya, puncak di mana? Jauh lagi. Kok Bogor mana? Bogor memang betul. Di Bogor. Bogor. Iya tahu di Bogor mana kalau kau ke puncaknya. Kalau kau ke puncaknya itu jauh loh. Puncak itu jauh, Bogor masih dekat dari Jakarta. Kalau ke puncaknya jauh. Puncak di Kabupaten Bogor. Ya kan Bogor. Puncak itu puncak di Kabupaten Bogor. Enggak apa-apa, ada tol ya itu kayak. Puncak, naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Tok keren Bang Paru sepeda motor, buset. Iya, naik kereta, naik sepeda motor, nggak bisa ke puncak. Nggak ada ini Bang, takutnya kalau kita naik sepeda motor itu kan biasanya 2 orang, tentunya kita butuh teman perjalanan kayak gitu. Nah lebih baik tuh jika bisa mobil ya mobil kayak gitu. Mobil kan macet. Kalau sepeda motor kan bisa salip-salip kita. Siapa bilang macet? Kan bukan hari libur. Libur lah hari Minggu, cuma itu ini. Enggak, maksudnya bukan libur panjang. Ya udahlah, Kecuali puncak kalau ada- kita. Naik keledai, Bang. Puncak hari Minggu. Tapi kan memang Bang Zuma mau ke puncak. Hari apa? Ya, Hari Minggu pagi. Boleh lah penumpang, nggak bayar. Iya. boleh. Kita naik nanti kalau nggak naik mobilnya Akang, naik mobilnya Bunda Dwi Ratna. Makan dikasih makan. Aku yang minta. Cukup lah uang kantong pun 300.000 berarti. Ya kan? Berarti uang kantong pun 300.000 cukup lah. Aku udah bilang. Ustadz Alif nelpon sebentar ya. Puncak nanti kita sahur. Assalamualaikum Ustadz. Di Terminal 1A Ustadz. Udah nyampe Jakarta dia. Oh iya saya ke sana ya Ustadz ya. Oke. Enggak Bang. Oke yuk. Kak Nora mau sama ini Ya. sekali barengan berangkatnya. Ustadz Alif bukan dari Jakarta. Itu Nora mute kan. Oh tadi mute kan, biarin aja, biar peka di telinga kalian. Iya tadi kan suruh-suruh Kak Nora ngomong ya Kak ya. Iya, jangan ada yang mute kan, ku tempelin kalian. Di mana Solario, woi? Solaria. Iya, Mana puncak kita nanti Solaria? hari Minggu ya, Salya. Gas Bang, gas. Pak Winata gimana? Oh, Pak Winata nggak bisa ya masih dalam. Oh enggak, saya sudah dijemput. Ya, assalamualaikum Bang Winata. Ini Bang Magadir ini Islam Kristen nih. Magadir. Solaria. Islam tuh, tapi pakaiannya Lah, Bang. Islam dia. Weh, sebentar ya, aku tengok dulu Solaria di mana sih? Beh, Ya, assalamualaikum Aku Solaria. Bang Winata. Ini kecil di pasar Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek, Kang. kalau Bisa ke kali. puncak naik motor sama aja karena buka tutup. Solaria. Jalurnya itu buka tutup, nggak ada yang boleh naik kalau turun. Assalamualaikum Ustadz, Nanti Solaria di waktu naik nggak ada yang boleh turun kayak gitu, Lek. Berarti nggak bisa Oh, ke puncak lah di minggu ini kita, Pak. Ya? Nggak bisa ke Oh puncak lah. berarti Bisa, bukan yang di bisa, sini ya? tapi harus ngikutin Iya, yang di itu sebelah aja. sana. Tutup Bukan yang jadwalnya. kedatangan. Bang Faruk naik Naik motor pun sama. Oh di parkiran. Oke. Jadi ke puncak kita, Bang, hari Minggu ini. Nggak kelihatan di mananya. Ayo aja kalau aku mah ke puncak, ayo. 1B sebelum. Bang Faru ini. Pak Winata udah sembuh, alhamdulillah kalau sembuh nih. Permasalahannya, Jadi Lek, mana Solarianya? aku belum boleh nyetir mobil itu masalahnya. Oh Kalau berarti saya boleh nyetir nyebrang ya? mobil mau Oke, kemana? Ayo, tak anter. Oke. Di Januari nanti, nggak Januari nanti kita suruh nyetir. Kan pakai mobil dia bisa itu. Mana? Bang Weh, Winata. diamlah dulu kalian. Weh, aku cari Solaria, woi. Loh, Solaria. Kalian diam dulu, aku cari Solaria. Di mana Solaria? Ustadz Talib bilang nyebrang. Aku udah nyebrang. Aku gak ikut karena pas ulang tahun anak aku.
yang ke-17. Baru Bang Faru, makanya kalian yang mau ketemu Bang Faru. Si Solaria. Oh itu Solaria. Astagfirullahaladzim. Aku lagi nunggu kado buat anakku aja. Soalnya anak itu di sana. Buat kalian yang mau ngasih kado silakan. Masih ya Bang. Kalau Pak Winata takutnya ini bang, kontrol apa check up. Kalau misalnya nggak kontrol ya nggak apa-apa. Gimana Pak Winata? Udah kemarin udah kontrol. Oh udah kontrol ya. Oh ya lagi minggu libur kan? Muhammad, Masya Allah, Subhan Abang Dam. Oh iya lagi minggu libur bisa lah Bang Faruk. Bisa lah. Kalau minggu libur. Itu libur lah. Bisa. Kalau Senin baru nggak bisa beliau check up ini rumah sakit. Enggak ada lagi aku check up, enggak ada sebulan lagi kalau check up. Gimana? Itulah kepedulian aku kan, walaupun nggak tahu aku, tapi aku tanyakan check up. Janganlah kayak gitu Akang. Langsung ke Pak mobil Winata kita jangan kan. repotkan Bang Faruk, beliau masih pemulihan. Taruh dulu nah. Kata King. Sendirian. Tapi orang Pak D kapan? Terus Gak udah apa-apa kapan hari? King. Jadi semuanya besok. Itu Faruk juga besok. Bunda Rama jam berapa nyampe? Bunda Rama pagi. Pak D? Sar kapan datangnya Malam. Pokok deket ya, tinggal ini aja Hari ya, juga malam. ya. Dia pesawatnya jam 8:30. Dekat tapi mahal juga. Makanya besok aku tuh ke tempat Kak ini, Kak apa namanya, Kak Januari. Terus nanti kami kalau Iya, Iya, ada ada datang aja. bagus jalan. kalau Kak Nora di Luar tempat aja Kak lebih Januari enak. kami bareng nanti ke tempat Bang Faruk, ke rumah Pak Winata. Baru nanti Berdua aja ngobrol-ngobrol sama sama Pak Akang. Winata. Baru Keluar aja sebelum lah. zuhur kami keluar biar makan siang. Kan gitu Bang Faruk ya? Biar agak lebih apa kan? Klien yang di Akang, di luar aja lah yuk. Bogor, nggak ada Makan di luar aja. Kalah di nama, selamat siang. Iya, tapi di luar aja. Kalah di nama, Assalamualaikum kalah di nama. warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam. Luar aja lah. Salam ada yang mau sampaikan Bang. Semangat selalu para pejuang pendakwah Islam. Semoga selalu Mahal lah, sehat, Bang. dilancarkan rezekinya. Padang aja. Yang 20 ribu aja cari kalau Iya. mahal di sini Solaria. Solaria. Iya. Solaria itu aja, mahal. Bunda. Ya, Enggak usah, enggak mau ah. Mungkin turun ya. Udah ada ayo lah. ya, ya. Ya, Solaria. Waalaikumsalam. Mana? Mana sih mobil? Ini. Kok ganti mobil? Akang ganti mobil. Kenapa sih kalau di roomnya Bang Faru itu open itu kalau udah ada 1, 2 udah nggak ada lagi sampai berjam-jam. Kenapa gitu Bang Mora Faru? itu di mana sih? Ini Posisinya apa Di sih? bandara. Di Masih bandara. di bandara. Ini dijemput alhamdulillah sama Ustadz Bandara Arif. mana? Soekarno. Tuh udah di Jakarta. Udah, tapi mau nengok siapa? Bang Muhammad sih. Bang Muhammad ini perhatian kali sama kalau itu istri. Masya Allah. Bang Muhammad. Iya kita tinggal dianggap Bang Faruk ya. Bang sama Bang Muhammad kita Ini tinggal udah di mobil. dianggap ya. Kan kita saudaranya lah, saudara Bunda kandung, dari situ, saudara Ustaz. kandung. Udah nyampe. Sekali sama orang. Pilih gua tadi, tak mana tu pilih. Pada pendam, selamat siang pendam. Pendam. Ada ya, udah lama dari ngaco nggak? Udah lama. Pendam, selamat siang pendam. Pendam. Bang Muhammad, kau duda apa bujangan? Bujangan ya. Brondong. Mak, Hah? Bang Muhammad, kau duda apa brondong? Laki orang? Tapi laki orang pun nggak apa-apa lah kalau kau mau poligami nggak apa-apa juga aku ini kedua ketiga yang penting rumah ada usaha ada jatah bulanan jelas nggak apa-apa ini ketiga pun oke lah ayo OTW ayo ke KUA kita ayo Bang Muhammad aku berharapnya sih kau berondong ayo nggak ada hotel nih waduh kenapa Bang Esti nggak ke Jakarta enggak, Mbak Agustina enggak, karena berhubungan
pas banget ulang tahun anakku yang ke-17. Jadi mau mengucapin syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak gitu juga. Nah makanya kalian yang mau kasih kado buat anakku nggak apa-apa lah. Anakku laki-laki, umurnya 17, ulang tahun yang ke-17, terus tingginya 175, beratnya itu sekitar 55. Mantap, kalian mau kasih kado ya kan? Udah pasti tahu lah ciri-cirinya. Gak cair bro, diberkatilah ke Bang Puan. Thank you, baru tahu aja ya bang. Istrimu belum, anakmu belum. Wah tinggi kali, ya 175 tingginya. Dok ko masudi terus itu asa gilias sudi. Ngai dokon, apa alak kon dah ngado mangelean. Ngai dokon, mana kadonya? Gak ada kasih kado. Kado apa? Tinggal bilang sama Allah, diamlah koki. Baru kau. Bapaknya kemana kak? Ah, itulah. Sudah innalillahi. Kemungkinan akan bangkit di akhirat, nanti dibangkitkan. Mana si Nora ini kok pergi dia? Ya mana tahu Bang Paro juga mau kasih kado anakku 17 loh. Ih. Gak usah pura-pura bego kau, gak usah pura-pura longo, gak usah pura-pura kencian. Iya kan? Tanggal 14 loh dia ulang tahun, genap 17 umurnya. Iya kan? Masa gitu kali, kemarin dia ulang tahun, ya kan? Masa gilir kemarin dia ulang tahun minta kado, masa giliran anak ulang tahun gak dikasihnya kado? Diberkatilah istrimu Bang Puan. Anakmu belum ya bang? Wes guys, wah, Bang Muhammad kayak Bang Muhammad cair bro, gitu kan? Diciumnya Bang Muhammad, diciumnya. Pas enggak, itu kan gimnya gibalon, jadi pas itu gitu gibalon gitu loh. Kasih kado Bang Muhammad ini udah betul-betul nggak jadi. Bang Muhammad ini betul-betul nggak jadi saudara kita bang ya. Gak usah, jadi saudaraku aja kok Bang Muhammad, saudaraku aja. Dia melakoki, masa 3 kali kalian gak kasih kado. Doa Bang Paro kemarin KSP kado. Baluak, aku kasih kado parfum ya. Aku sepak kok nanti ya King. Parfum kemarin aku kasih Bang Paro ya kadonya. Aku bel-bel aku nanti. Aku jadi jealous. Diberkatilah anak-anakmu Bang Puan. Kau udah, istrimu udah, anak-anak. Orang tuamu belum ya Bang Puan, belum orang tua. Orang tua, mertua belum Bang Puan. Panjang itu Bang. Masya Allah, syukron yang di YouTube ya. Sal kau turun aja lah, gak dianggap kita. Udah turun lah, turun. Kata Bang Puan gini, kirim salam ya, kirim salam buat Bang Puan. Kalau nggak salah, Bang Puan ini kan pernah minta nomor rekening dulu, udah aku kasih. Udah dikirim belum? Belum. Bang Puan belum ya. Dia juga katanya kemarin mau ngongkosin aku ke Malaysia. Belum ada ininya. Belum ada tanda-tandanya. Tanda-tanda lampu hijau. Mana nih hotel naik lah. Nanti malam aku diskusi bang sama si ini bang, sama si apa Roberto S2. Kupatahkan S2 dia, aku S3. Ya, ini siapa yang tunggu dulu. Baru masuk 200.000, siapa yang dijual? Siapa yang kasih nih? Serius nih, siapa yang ngasih? Sobat BRI dana 200.000 masuk ke rekening siapa? Coba kita cek. Aku minta Bang Paro kado anakku. Dadang. Siapa? Namanya Dadang. BRI Brimo. Masya Allah, iya buat kado anak. Alhamdulillah. Gak mungkin Bang Paro. Kalau Bang Paro namanya ada.
Diterima ya untuk kado anakmu itu, terima ya. Mati. Itu gak dari kau. Itu gak dari kau. Namanya aja beda, bukan nama kau di situ. Kalau Sukron yang ngasih. Sukron. Nama kan rekening Enggak, kita belum. harus satu itu aja rekening. Beliin buat beli kaos ya. Udah itu dari Pak Winata. Nggak tahu. Dia itu siapa? Namanya Dadang. Berarti itu begini kok, si pembeli itu ya menganggap So, itu dari Kron bang, diberkatinlah kedua orang tuamu bang Puan. Nggak ada Paru. Aku tadi minta ke kau yang ngirim, aku nggak tahu siapa. Nanti ada laporannya. Pak Winata itu. Udah lapor aja. Syukran bang. Udah berapa kali Makasih ya. transfer. Makasih ya. Masa nggak hafal juga Ah. namanya? Iya. Habis nama ini, nama itu beda. Coba, apa dulu namamu bang? Ya udah ya. Oke, Emang makasih WA bang. yang lama-lama udah dihapus. Iya, aku langsung hapus. Oh, udah Oh, iya. tahu si pengirimnya siapa, udah tahu. Bang Wina. Si Gondrong. Makasih ya bang, alhamdulillah beli kaos laku nanti langsung ke Carrefour. Kapan ulang tahun anakmu? Beda 1 hari sama Api, 14, tanggal 14. Tunggu gajian aku kalau gitu. Aku pun di Jakarta, nasibku pun tak kemana-mana di Jakarta. Kau tahu nggak? Nggak percaya nih, boleh dicoba loh Bang Winata kan. Itu aku kalau ngasih, kalau misalnya dari ini, itu aku kasih anakku, itu langsung didoain loh sama anakku. Langsung didoain loh. Oh, masalahnya berbenturan waktu ulang tahun anakmu sama nasibku di Jakarta. Ih, kalian nggak percaya boleh dicoba ya. Itu doa anakku tuh mustajabah loh. Gak usah kan orang lain, aku aja. Aku aja. Nih misalnya dia minta duit, minta duit mama tinggal 100. Ya nggak apa-apa, kasih aja. Nanti mama dapat rezeki kok, saya didoain. Bener, aku TM dia 100. Alhamdulillah dapat aku 200. Iya. Udah gini aja lah. Itu minta doa aku itu. Anakmu, telepon atau WA anakmu. Suruh dia berdoa supaya aku dapat rezeki nih 500. Ya sama. Oh, 2,5. Nggak gitu konsepnya. Dia nggak gitu konsepnya. Nanti nama itu didoa, misalnya dikirim nih ya, ini gosok. Pokoknya ada Bunda Hidayah, itulah contohnya. Bunda Hidayah itu tanya. Bunda Hidayah pernah. Itu dengar pelan-pelan kita ya, biar dapat solusi pelan-pelan. Udah kayak hotel yang dibikin deh. Iya pelan-pelan kita, biar nggak salah paham. Tadi kan itu bilang doa anak itu dijabah sama Allah. Mustajabah. Iya. Gini aja, telepon dia, suruh dia doakan aku supaya aku dapat rezeki 500. Nanti kalau dapat aku kasih ke 250.000. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya nggak gitu. Sama aku juga nggak berlaku kalau kayak gitu Bang Paru. Sama aku nggak berlaku kayak gitu. Dia itu berlakunya itu harus dikasih, itu berlaku sama dia. Kalau kita berlaku dia. Malah ditanya, tahu nggak apa kata anakku? Emangnya Karo itu siapa? Nah itu, ini disapa dulu dein. Nggak gitu konsepnya gitu. Ya. Jadi konsepnya harusnya kayak mana? Coba lah biar dia tahu namaku kayak Ya konsepnya kau harus kasih dia, nanti dikasih ke dia, disampaikan, nanti dia tanya, ini dari siapa? Dari ini, nanti didoainnya di situ. Atau gini we, kalian yang di bawah we. Coba kalian transfer aku 500 dulu we, coba we. Kita tes ya kan, transfer aku 500, nanti mau kasih ke SD, semuanya 500 ribunya. Aku kasih ke SD, nanti kita suruh anaknya doakan supaya dikasih rezeki kita 1 juta gitu loh. Jadi kalau ternyata doanya itu tidak mustajabah, kan nggak uang aku yang habis gitu. Kau jangan Bunda itu loh. Sementara innamal muslimina wal muslimat. Oh. Nggak ada dibilang namanya, saudara yang beriman yang dibilang. Enggak, nih betul tau Bunda Hidayah, tau gak Bunda Hidayah? Hidayah Muslim, itu tau kok. Dia bilang, Sandi, tante tolong doain ya Bunda ya, dikasih tuh HP dulu, dikasih HP supaya rumahnya laku loh rumahnya, harga rumahnya miliaran.
Nah, karena rumah itu laku baru dikasih laku umroh. Nah itu miliaran loh. Padahal bunda itu bilang dia udah jual berapa lama itu rumah gak laku-laku. Nah anakku ini orangnya gitu, dia disogok. Sandi ini loh kamu dibeliin HP, tapi minta supaya doain ini. Iya mak, bener, telepon mak, bun laku rumahku, cash lagi, cash, nggak kredit, cash rumah itu laku. Bayangin, keren gak itu? Tapi anakku itu beda orangnya. Aku aja susah didoain kalau aku nggak nyogok. Aku aja mamanya, kalau nggak aku sogok nggak mau dia doain. Nah itu dia. Padahal mama kandungnya sendiri kan. Nggak ada laku, nggak ada jual-jual doa di sini, nggak ada. Kalian pun bisa didoain tanpa nyapain dia. Cuma setiap orang kan beda itunya. Ya, DVD, selamat siang. Kristen Islam. Halo. Oke, ya Titi, Kristen Islam. Kristen. Udah dibawa dulu ya Titi. Mohon maaf ya Bang, mohon maaf ya. Atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Titi? Titi? Halo. Oh lama kali, udah lanjut aja DVD. Lanjut Bang Faro. Oke, diskusi kita Dinda DVD. Iya, ini kan aku baca judulnya Tuhan yang benar menurut Yesus. Berarti Anda sudah membaca Alkitab semua? Sudah. Oke. Coba buka 2 Petrus 2 ayat 1. Dari perikopnya itu. Ya, siapa ya Tuhan yang benar menurut Yesus ya? Kita buka, kok kasih data 2 Petrus 2 nomor 1. Iya kan, maksudnya kan Anda kan sudah membaca semua. Aku mau bahas itu dulu. Ayat itu dari 2 perikopnya. Petrus 2 nomor 1 kan? Iya, baca judulnya. Judulnya? Iya, ada kan perikopnya itu. Kok perikop? Perikop itu buatan LAI, Dinda. Iya, aku mau bahas pasal itu dulu kan sudah membaca Alkitab semua kan? Oh PK ya udah, nanti aku kasih kau juga perikop ya. Udah, kita main di perikop ya. Nah, perikopnya ini tertulis nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Nomor 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi menurut Yesus siapa Tuhan yang benar? Bukan itu. Loh, jadi menurut ini kan siapa Tuhan yang benar, Dinda? Bukan Dinda. Ya, menurut Anda siapa yang guru-guru dan nabi-nabi palsu itu? Oke, kita kaji ya. Yang kita menyangka, buka ya? Lukas 21 nomor 8. Aku buka nih biar kita kaji siapa nabi palsu itu. Lukas 21 nomor 8. Ya, nanti kita ke Matius 7 nomor 15. Ini dia. Biar kita kaji ya, siapa nabi palsu di sini. Enak kajian ini, pelan-pelan Dinda ya. Lukas 21 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah tiba, janganlah kamu mengikuti mereka. Di Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat yang dikatakan Yesus itu yang datang memakai nama dia dan bahkan mengaku-ngaku dia adalah Yesus. Sekarang kita buka Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Apalagi kata Yesus tentang si penyesat itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang saya tanya sama si DVD yang memperkenalkan dirinya dengan perumpamaan domba, Islam apa Kristen? Islam apa Kristen yang mengumpamakan dirinya ikut Yesus sebagai domba? Islam apa Kristen? Sebentar, domba itu menggambarkan apa dulu? Jangan Anda maksudkan domba itu semua. Kita kaji di luar konteks. Itu Konteks domba di itu sini kan dikatakan domba kan yang lemah.
Iya, Lemah lembut. diumpamakan dengan domba kan, seperti domba kan, iya kan? Nah, yang Iya, semua orang bisa. yang memperkenalkan imannya, ya, sebagai perumpamaan domba, diumpamakan dengan domba, Islam apa Kristen? Iya, kenapa kalau Kristen? Hah? Iya, Kristen. Kristen. Nah, sekarang kita pergi, ya, ke mana? Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Nih, nomor 3 sampai 5. Nih. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Dia mengaku-ngaku dirinya Yesus. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Lukas 21 nomor 8-nya. 21 nomor 8. Tanda si penyesat apa kata Yesus? "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia." Memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Yesus. Nah, sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, sosok yang menemui Yesus itu mengaku-ngaku dirinya Yesus. Sekarang saya tanya, berdasarkan Lukas 21 nomor 8, sosok yang menemui Paulus ke Damsyik yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu tadi, penyesat atau bukan? Tentu saja bukan ya, karena kita kan melihat apa yang diajarkan Paulus, apakah selaras sejalan dengan apa yang dibawakan oleh murid-murid, karena kan sudah tegas tadi itu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu Ya, dengar dulu Rinda, dengar dulu Rinda. Sedangkan Paulus Di dalam tidak Lukas 21 sejalan. Ya, dengar tidak? Dalam Lukas 21 nomor 8 dikatakan, ciri-ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai nama Yesus dan mengaku dirinya adalah Yesus. Nah, sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengklaim dirinya didatangi oleh sosok Yesus. Lalu dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24, Yesus mengatakan, ya, jika ada yang mengatakan Mesias di sana atau Mesias di situ, jangan kamu percaya. Berdasarkan data yang kita sampaikan tadi, sosok yang mendatangi Paulus itu penyesat atau bukan? Nah, ya bukan lah, karena kan kita melihat apa yang diajarkan Paulus. Kita kan melihat dulu sebelum kita memfilter apa yang ya. Jangan Anda menyimpulkan itu bukan Tuhan. Oke, sekarang kita kan sesuai pengalaman spiritualnya dia, ya. Ya, dengan gini. apa yang dia ajarkan itu harus selaras. Makanya harus diakui di situ. Oke, jika kau katakan pengajaran dari Yesus dan pengajaran dari Paulus itu selaras, sebut pengajaran Yesus yang selaras dengan Paulus. Silakan. Begini, dia kan tidak menyangkal penyaliban. Pengajarannya itu tidak menyangkalkan, sudah jelas di ayat 2 Petrus tadi. Ya, itu yang guru-guru palsu. Itu yang menyangkal penyaliban. Yang saya tanyakan, sebut satu saja pengajarannya Paulus yang selaras dengan pengajarannya Yesus. Nah, kan Anda sudah membaca Alkitab, banyak di situ perkataan-perkataan pengajaran makanya Paulus. saya bilang, untuk Anda diskusi di sini modal asumsi saja, nggak ada data. Ini saya buktikan kepada Anda bahwasanya ajarannya Paulus itu kontras dengan ajarannya Yesus, bahkan dengan ajarannya Musa. Oke, ya. Kita mulai Coba. dalam Ulangan. Iya, coba. Oke. Kita mulai dari Ulangan 6 nomor 4. Coba buka. Ulangan itu apa? Kitab siapa itu? Musa. Tulisan Kan Paulus kita atau Itu bukan? apa kitab siapa? Kan saya bilang tadi kita mulai dari Musa. Enggak, itu ditulis siapa? Ditulis Musa, ditulis Paulus, ditulis Petrus. Kan harus jelas. Ini kitab Tauratnya Musa, Dinda. Kitab Tauratnya Musa. Kok gelap kali ya? Oke. Oke, berarti Anda bawa Musa. Aku juga nanti mau pertanyakan tentang hukum Musa ya. Yang dibawa oleh Muhammad. Nih, apa kata sini? Kok gelap kali ya? Gelap ya? HP-mu besar itu inain kata. Saya HP-mu itu. Udah. Gak bisa. Udah penuh.
Gelap kali. Berarti kau di tempat yang terang itu agak masuk kau ke ruangan. Di sini dikatakan dalam Ulangan, ntar aku baca aja lah ya, gelap kali ayatnya teman-teman. Dalam Ulangan 6 nomor 4, apa kata Tuhan kepada Musa? Kata Musa kepada umatnya, Bani Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Musa. Lalu Yesus meneruskan dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama apa tidak? Oke. Jadi sampai Musa sama Yesus sama enggak? Iya, terus? Sama. Sekarang kita buka Roma 14 ayat 9. Perkataannya Paulus. Apa kata Paulus tentang Tuhan? Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, terus? Malahan Paulus melantik Tuhan. Ya, Dia nggak tidak apa-apa. mengatakan Tuhan Allah itu Esa, malahan Kristus ini dinyatakannya Tuhan. Sekarang saya Oke. tanya, ketika Musa mengatakan Tuhan Allah Esa, Yesus mengatakan Tuhan Allah Esa, Paulus mengatakan Kristus Tuhan, sama apa tidak? Oke, sama. Sama. Iya. Nah, berarti Anda tidak berdusta pada waktu yang sama. Oke. Makanya aku Oke, apa bilang lagi? berkali-kali sama klien teman-teman Iya, Kristen. aku lagi. Silahkan kau menjadi Kristen, tapi pada saat Iya. yang sama, kau jangan jadi penipu dan meninggalkan akalmu. Ya, sebentar. Nah, dari sekian banyak ayat, Anda hanya mengambil ayat-ayat yang Yesus Ya mengatakan. sudah, ya sudah. Sebut satu Bapa ayat itu dalam Esa. tulisan Paulus. Sebut satu ayat dalam tulisan Paulus, di mana Paulus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, di mana? Sebentar, aku mau meluruskan tadi yang perkataan Yesus yang mengatakan apa tadi kepada Allah. Kan Yesus sudah berkali-kali juga menyampaikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dia mengatakan telah Sebut sekian satu lama kalian ayat bersama-sama di dengan mana aku. Yesus menyatakan dirinya Tuhan selain dari tulisannya Paulus. Silakan. Oke, Anda kan pernah membaca Alkitab. Ya, Yesus berkata, telah sekian lama kalian bersama-sama dengan aku, dan kalian berkata siapa Bapa itu? Ya, gimana itu? Bagaimana maksud perkataan Yesus itu? Bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Telah banyak perkataan-perkataan Yesus. Aku datang dari sorga, aku pergi ke sorga menjadikan tempat bagi kamu. Di situ dia ngaku Ya, itu dirinya jelas. Tuhan atau pelayan. Orang kaya, apa harus dia mengaku aku kaya? Woi, aku kaya, aku Nah. kaya. Oke. Kayak gitu. Berarti aku Kan Tuhanmu. nggak mungkin. Apakah aku Tuhanmu? Dengan perbuatan saja orang sudah mengakui kita Apakah kaya aku dengan apa Tuhanmu? yang kita lakukan. Apakah Gini aku loh. Tuhanmu? Karena aku tidak pernah mengaku diriku Tuhan. Kenapa kau nggak Oke. Tuhankan aku? Oke, aku Tuhankan Anda asal Anda bisa mati sekarang, 3 hari bangkit lagi. Aku sembah. Kalau kamu bisa Katanya mati dia 3 hari, dia mau menuhankan Bang Paro, asalkan Bang Paro mati lalu bangkit 3 hari Iya, 3 kemudian. hari. Mati Bang 3 Paro hari sekarang. baru Bangkit lagi. Oke. Kalau gitu aku tanya sama kamu. Definisi Tuhan yang mati lalu bangkit pada hari ketiga itu adalah Tuhan. Itu yang kasih kau informasi siapa? Adakah kitab-kitab terdahulu dari kitab Yahudi mengatakan menubuatkan Tuhan itu adalah Dia yang mati 3 hari lalu bangkit? Adakah? Ada? apakah saya harus percaya kepada Anda daripada orang-orang Roma yang ribuan tahun hidup dari sebelum Anda? Saya Kalau ada di begitu, depan orang-orang matamu. Roma nggak ada yang Kristen. Saya ada di, dengar Sekarang tidak? aku Saya bertanya, ada di depan matamu. Orang Roma yang kau maksud saja nggak pernah kau memandangnya. Bagaimana kau percaya kepadanya? karena Siapa orang leluhur Roma yang kamu mereka maksud? adalah pelaku, karena leluhur mereka adalah pelaku penyaliban Yesus. Apa korelasinya ketuhanannya Yesus dengan penyalibannya Yesus? Ya berarti sah itu, berarti ada nyata.
Dinda, dengar Dinda. Pemerintah Romawi yang menyalibkan Yesus saja tidak pernah menyampaikan alasan penyaliban Yesus karena Yesus Tuhan, nggak ada. Salibkan Bang Sekarang saya tanya, kita buktikan. Jika memang penyaliban Yesus itu benar, di mana Yesus disalibkan? Silakan. Di mana Yesus Ya, disalibkan? anda googling aja ya, kan banyak itu situ. Gini aja loh. Songor kok diskusi dari tadi. Gini Anda aja loh. googling. Kalau emang Udah penyaliban congor kok itu tidak nyata, Anda googling aja. nggak ada orang Pantas kok Roma masih yang jadi Kristen. Kristen gitu loh. Nggak ada orang Roma yang jadi Ditanya Anda Kristen kalau googling semua aja. itu. Gini loh, intinya gini loh, kalau itu memang tidak terjadi, nggak ada orang Roma yang jadi Kristen hingga saat ini. Betul ya? Anda harus camkan Nggak, itu. kalau gitu memang terjadi, nggak ada orang Roma jadi Kristen saat ini. Kalau itu Gitu. tidak terjadi, memang Oke, itu tidak sekarang saya tanya, nyata penyaliban Yesus itu ya. orang Roma atau orang Yahudi? Gini loh, penyalibannya kan itu dari Kristen Roma, pemerintahan Roma Biar waktu aku itu. kasih kok penjelasannya ya. Dengar Dinda. Biar aku kasih kok jawabannya. Ya. Roma itu atau pemerintahan Roma. Siapa ini? Si salah alasal. Pemerintahan Romawi adalah pemerintahan yang melahirkan iman Kristen. Karena apa? Ya, ini erat hubungannya dengan politik dan juga ekonomi, di mana ketika itu pemerintahan Romawi menjajah tanah Nazaret dan juga Galilea. Mereka lah yang ikut terlibat dalam merusak atau mengubah ajaran-ajaran dari Yesus itu sendiri. Bagaimana kau mengimani apa yang disampaikan pemerintahan Romawi, sementara mereka sendiri tidak satu kaum dengan Yesus. Bahkan mereka tidak pernah berdiskusi dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri. Maka ini erat hubungannya antara Paulus, pemerintahan Romawi dengan Yesus. Kenapa pemerintahan Romawi melakukan hal itu pada saat itu? Supaya mereka bisa menjajah tanah Nazaret dan Galilea pada waktu yang lama. Dengar itu juga. Jadi nggak ada eksistensinya atau tidak ada sangkut pautnya dan korelasinya, ya. Ketika pemerintah Romawi melalui kaisarnya itu ikut mengesahkan ajarannya Kristen, nggak ada korelasinya. Karena apa? Ajaran Kristen itu, jika kau memang mengikuti Yesus, harusnya kau bukan Kristen. Yang kau dengarkan harusnya bukan pemerintahan Romawi, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus yang orang Yahudi. Begitu juga. Memang kau bikin tolak ukur pemerintah